Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kemajuan peradaban Islam di benua Asia. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Anggun Marsyaharani, Hilariona Basastono, Ilham Romadona, Nisfa Syabina, dan juga Salsa Gazia Safalas. Perkembangan Islam di benua Asia. Asia adalah rumah bagi negara-negara yang memiliki populasi muslim terbesar. Dengan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara adalah wilayah-wilayah yang memiliki populasi muslim yang signifikan. 62% populasi muslim tinggal di Asia, dengan Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh merupakan 4 negara dengan populasi muslim dunia. Dari benua Asia, Islam pertama kali memancarkan sinarnya sejak masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semula Islam hanya berkembang di Jazirah Arab dan sekitarnya. Namun, Islam jadi rahmatan lil alamin, mampu menyinari segenap umat manusia di seluruh dunia. Berikut ini pembahasan mengenai perkembangan Islam di berbagai negara atau wilayah di benua Asia yang cukup penting. Indonesia. Sejak agama Islam pertama kali masuk dan menyebar dengan cepat di seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Agama Islam dikenal sebagai agama yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia dikaji secara mendalam melalui dari asal-usul teori persebaran agama Islam hingga jejak sejarah peninggalan persebaran agama Islam. Terdapat beberapa teori yang membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam buku Intisari SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang disusun oleh Siti Widoh SPDL, yang menyebutkan bahwa ada 3 teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, antara lain teori Gujarat, India, teori Persia, dan Mekah. Berikut ini adalah pembahasan ringkas masing-masing teori masuknya agama Islam di Indonesia sebagai bagian dari sejarah peradaban Islam di Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Dibuktikan kurangnya fakta yang menjelaskan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, teori Persia. Islam di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang di dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia dibawa langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat pedagang pendapat Dr. Hamka yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. B. India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Bukti perkembangan Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya sebagai berikut. 1. Kerajaan Sabaktakin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwa, wilayah Afghanistan di bawah pimpinan Sabaktakin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. 2. Kerajaan Ghazi. Kerajaan Ghazi didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Hussein 55H atau 1186 Masehi di Firozkoh, lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Hussein al-Ghazi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak. 3. Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami dan menara yang tinggi dengan nama Qutub Manar dan sekarang menjadi objek wisata. 4. Kerajaan keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mamalik dan sultan bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taglak dari Turki. 5. Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya ialah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Setelah kerajaan Taglak berdiri, kemudian berdirilah kerajaan Mongol Islam di India. Shah Jahan membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya.
Umat Islam di India sekarang sekitar 100 juta jiwa, yang berarti India negara ketiga terbesar yang berpenduduk muslim setelah Indonesia dan Pakistan. Di India pernah lahir para pemikir handal seperti Muhammad Iqbal, Syekh Waliullah, Muhammad Ali Jinnah, Syed Ahmad Khan, Abdul Qadir Azad, dan Syed Amir Ali. Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Pada abad ke-13 sampai dengan 15, agama Islam berkembang pesat di India. Arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan dua hal berikut ini. Yang pertama, perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan itu bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan, hukum Islam telah diberlakukan di Pakistan. Ide tentang pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam bermula dari Syed Ahmad Khan, kemudian dicetuskan oleh Muhammad Iqbal, dan akhirnya direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah. Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam telah masuk ke Kabul dan pada tahun 870 Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Pada tahun 1933, Muhammad Zahir Shah naik sebagai raja dan tahun 1953 Raja Zahir mengangkat Muhammad Daud, kader komunis, sebagai Perdana Menteri. Kemudian munculnya organisasi perjuangan gabungan Muslim yang bernama Junan Muslim, yang kemudian pada tahun 1968 berubah nama menjadi Al-Jami'ah Al-Islamiyah di bawah pemimpin Burhanuddin Rabbani Uni Soviet. Sekarang Rusia semakin marah melihat perkembangan Islam itu. Kemudian pada tahun 1972 di bawah pengaruh Uni Soviet, Muhammad Daud menggantikan Zahir pada tahun 1978. Daud tewas dibunuh dan diganti oleh Nur Tarki sebagai presiden. Akibat timbul perjuangan Mujahidin Afghanistan. Perjuangan Mujahidin semakin kuat dengan bergabungannya 7 organisasi menjadi satu dengan nama Persatuan Mujahidin Islam Afghanistan, yang mendirikan pemerintah Islam di Afghanistan. Sebagai komando tertinggi ialah Abdurrabi Rusul Shaf. Ulama-ulama terkenal yang lahir di Afghanistan antara lain Ibu Hibab al-Basti, ulama hadis dan fikih 342 H952 Abu Bakar Ahmad al-Bihaqi, menulis buku sejarah abad ke-14, dan sebagai penggerakan penislamisme abad 19 di Afghanistan bernama Said Jumluddin Al-Afghani. Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutera.
Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. H. Muhammad Yunus Malingji 64 adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau Imam Besar Chen di Tishi atau Masjid Agung di RRC Tengah. Menurut Yunusi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat meskipun negara itu mengunut komunis. Ada satu kendala yang dirasakan umat Islam dalam perkembangannya, yaitu sistem komunikasi yang memperbolehkan rakyatnya berpropaganda anti agama. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam ada sekitar 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. G. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. H. Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao, Filipina adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina merupakan minoritas. Hingga kini Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri, agama, dan identitasnya sebagai Muslim. Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat, diganti oleh Sultan Iskandar Shah, dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah tahun 1414 sampai 1477 Masehi. Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok. Kerajaan Malaka dapat dibina lagi sedikit demi sedikit oleh Sultan Alauddin Shah I sebagai pengganti Muhammad Shah. Kemudian, memindahkan pusat pemerintahannya dari Kampar ke Johor atau Semenanjung Malaka. Sampai sekarang, perkembangan agama Islam di Malaysia semakin pesat. Bahkan, ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. J. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera, sesuai dengan nama Darussalam, negeri yang damai. Pendapat per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tenggara. Merdeka tahun 1984 dari Inggris. Penduduk Brunei Darussalam mayoritas berbagai Islam. Iran. Sejarah Iran dimulai pada tahun 637. Pada waktu invasi Arab menggantikan agama Zoroaster dengan Islam. Pada awal abad ke-16, Iran dikuasai kerajaan Safawi yang menganut Syiah. Dinasti Zand berkuasa dalam kurun waktu 30 tahun setelah itu. Dinasti Qajar menguasai Iran pada akhir abad ke-19. Setelah itu, dinasti Pahlavis berkurangnya mulai tahun 1925 sampai 1979.
Revolusi Iran pada tahun 1979 meruntuhkan dinasti Pahlavi dan Iran memasuki era modern dengan bentuk negara republik. Sistem Republik Indonesia, Iran berlandaskan konsep wilayah al-faqih, yaitu berkuasa tertinggi di tangan ulama yang mampu memimpin serta disetujui mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini disebut wali faqih atau ranbar. Wali faqih yang pertama adalah Ayatollah Khomeini. Untuk jajaran eksekutif, sesuai ketinggian dipegang oleh residen yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Iran melahirkan banyak tokoh besar. Tokoh-tokoh itu adalah Al-Birun, Umar Khayyam, Abu Bakar Al-Juwayni, Ibnu Sina, Ghazali Bukhari, Muslim, dan Abu Hanifah. Jumlah penduduk Iran pada tahun 2001 adalah 64.650 jiwa. Dari jumlah itu 95% adalah penganut Syiah, sisanya menganut Sunni dan agama minoritas lainnya. Irak. Irak ditaklukkan oleh tentara Arab Islam pada tahun 633 dan 637 dengan membawa bahasa Arab dan ajaran Islam. Penyebaran agama Islam dipusatkan di kota kembar Basra Kufah yang dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Basra dan Abdullah bin Mas'ud Kufah. Pada Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam berada di Baghdad, yaitu sejak tahun 750 hingga 1258. Kota ini dibangun oleh Abu Ja'far al-Mansur. Kerajaan Bani Abbasiyah berakhir setelah Baghdad dihancurkan Hulagukan pada tahun 1258. Pada tahun 1401, Irak dikuasai Timur Leng. Pada tahun 1508, Irak dikuasai oleh kerajaan Safawi Persia di bawah pimpinan Ismail Safawi, dan pada tahun 1683 dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Penduduk Irak terdiri dari berbagai macam suku yang sulit bersatu. Wilayah pegunungan di sebelah utara dihuni suku Kurdi dan minoritas Yazidi, Kristen, dan Turkmen. Wilayah Diyala di timur Baghdad dihuni petani. Wilayah Jazirah di utara Baghdad dan dihuni kaum Sunni Badui. Sedangkan wilayah gurun di tengah dan selatan Irak dihuni penganut Syiah. Israel. Umat Islam di Israel kebanyakan berasal dari warga Arab Israel, mendirikan hampir 20% dari penduduk Israel, membuat mereka menjadi kelompok agama terbesar kedua di Israel setelah Yahudi Israel. Yerusalem adalah kota tersuci ketiga Islam setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Haram al-Sharif atau Al-Haram al-Sharif, Yerusalem dipercaya oleh umat Islam sebagai lokasi di mana Nabi Muhammad naik ke jannah atau surga. Tidak ada sebutan kata Yerusalem dalam Al-Quran sama sekali. Palestina. Palestina mulai berada di bawah pengaruh Islam ketika ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Penduduk Palestina mayoritas memeluk agama Islam dengan Muslim terdiri dari 80-85% dari populasi tepi barat, termasuk pemukim Israel, dan 99% populasi di jalur Gaza. Muslim Palestina mengikuti mazhab Syafi'i yang merupakan cabang dari Sunni Islam. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kedamaian dan ketertiban terus terjaga di Palestina. Umat Islam juga tidak pernah memaksakan umat lain untuk memeluk Islam. Keyakinan Islam yang diterima secara luas ini memunculkan kepentingan religius dan spiritual mereka dari Kubah, Syahrah, dan Masjid Al-Aqsa yang berdekatan. Bangladesh. Islam adalah agama terbesar di Bangladesh. Penduduk muslim lebih dari 130 juta. Penduduk muslim keempat terbesar di dunia setelah Indonesia, India, dan Pakistan, dan merupakan hampir 88% dari total penduduk. Islam adalah agama resmi Republik ini, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi 2A Pasal, dimasukkan oleh Amandemen Konstitusi ke-8 Act 1988. Mayoritas muslim di Bangladesh adalah Sunni, yang terutama mengikuti ajaran sekolah Hanafi, banyak mengikuti gerakan Barawi, dan ada juga sejumlah besar Sufi. Islam datang ke daerah Benggala sejak abad ke-13, terutama oleh pendatang dari pedagang Arab, Persia, orang-orang suci, dan penakluk wilayah. Salah satu yang terkenal adalah Suci Muslim, Shah Jalal,
Dia tiba di wilayah Shled di 1303 dengan murid lain untuk berkhotbah agama kepada rakyat. Timur Leste. Islam merupakan agama minoritas di Timur Leste karena umat Muslim terdiri dari 1% dari jumlah penduduk negara ini. Mari Al-Kathir, Perdana Menteri pertama Timur Leste, juga merupakan seorang Islam Sunni. Meskipun jumlah umat Islam sangat sedikit, masih ada masjid di Timur Leste. Masjid ini hanya berada di 3 kota, yaitu Dili, Likuca, dan Baucau. Masjid tersebut antara lain Masjid An-Nur di Raukomo, Alor, Kampung Alor, Dili, Masjid Syada di Suko Dato, Likuca, dan Masjid Al-Amal di Baucau. Vietnam. Islam di Vietnam merupakan agama utama di masyarakat Khmer, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Namun kira-kira sepertiga dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lain. Penduduk Islam juga dikenal sebagai Khmer atau Muslim Khmer di sekitar wilayah Cao Doc di barat daya. Menyebarkan Islam di Vietnam terjadi pada area dinasti Song. Dokumen dari Cina yang mencatat bahwa Khmer membiasakan diri dengan Islam di akhir tahun ke-10 dan awal abad ke jumlah pengikut mulai meningkat karena kontak dengan kesulitan. Malaka meluas pada tahun 1471 pada saat runtuhnya kerajaan Kampa. Islam adalah agama paling utama yang dianut Kazakhstan bersama dengan kelompok etnis Muslim yang lainnya, termasuk orang Uzbek, orang Uyghur, dan orang Tatar. Sebagian besar orang Kazakhstan adalah Muslim Sunni dan mazhab Hanafi. Islam dibawa oleh orang Arab ke Kazakhstan dan mencapai kawasan ini untuk pertama kali abad ke-8. Islam dibawa kepada orang Kazakh pada abad ke-8 saat orang Arab sampai di Asia Tengah. Islam pertama kali menyebar di bagian selatan Turkestan dan kemudian berangsur-angsur tersebar ke utara. Raja-raja Samnit juga membantu menyebar Islam menerusi kegiatan dakwah mereka, khususnya di sekitar kawasan yang berdekatan dengan Taras. Jepang. Islam di Jepang biasanya dianut oleh orang Turki, Arab, Melayu, dan Indonesia yang melakukan studi atau bekerja di Jepang. Agama Islam diketahui untuk pertama kali oleh penduduk Jepang pada tahun 1877 sebagai pemikiran agama barat, dan pada sekitar tahun itu kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan di dalam pemikiran intelek orang Jepang, tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Dengan pembentukan komunitas Muslim, beberapa buah masjid telah didirikan. Masjid yang paling penting diantaranya ialah Masjid Kobe yang didirikan pada tahun 1935 dan Masjid Tokyo yang didirikan pada tahun 1938. Sekarang ini Jepang tercatat sekitar 100.000 Muslim hidup di negara itu, yang 90%-nya adalah para pendatang dari Indonesia, Pakistan, Iran, dan Bangladesh, sementara 10% sisanya adalah warga pribumi. Korea Selatan. Di Korea Selatan, populasi Muslim terus meningkat sejak diperkenalkannya Islam tak lama setelah Perang Korea. Komunitas Muslim, baik orang Korea dan warga asing, ini berpusat di sekitar Seoul, di mana masjid besar yang pertama pada abad ke-20 dibangun pada tahun 1976 dengan menggunakan dana dari Misi Islam Malaysia dan negara-negara Islam lainnya. Selain kurang dari 30.000 umat Muslim asli Korea, telah terjadi pertumbuhan yang lambat, tetapi jelas dari imigrasi Asia Selatan, Timur Tengah yaitu Irak, Indonesia, dan Malaysia ke Korea Selatan. Mayoritas menjadi Muslim selama tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Biasanya datang sebagai tenaga kerja ekspatriat. Secara keseluruhan ada sampai 35.000 Muslim di Korea Selatan. Dan yang terakhir, Mongolia. Islam di Mongolia terutama dianut oleh etnis Kazakhstan dari Bayan Olgi,
88,7% dari populasi total Aimaq, dan Hoft 11,5% dari populasi total Aimaq. Hidup terutama di kota Hoft, jumlah Hoft dan jumlah Buyan. Aimaq di Mongolia Barat. Selain itu, sejumlah komunitas Kazakh kecil dapat ditemukan di berbagai kota dan daerah tersebar di seluruh negeri. Namun, secara historis, mayoritas elit Mongol selama Kekaisaran Mongol umumnya menyukai Islam atas agama lain sebagai 3 dari 4 khanat utama mengadopsi Islam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.